Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdidik dengan didikan Al-Quran, terpelajar dengan hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbudi luhur dengan akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita awali pertemuan mingguan kita selaku umat yang beragama Islam setiap hari Jumat ini dengan mengucapkan puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat yang Allah miliki akan diberikan kepada kita dan lebih berkah lagi. Salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan dan mengajak, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan semua perintah Allah dan kita jauhkan juga semua larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kita menjadi mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal yang alhamdulillah tahun ini peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mendapatkan intervensi daripada pemerintah kita, baik dari tingkat RT, RW, lurah, camat, dan sebagainya, yang pada akhirnya peringatan Maulid ini syiar di mana-mana kita rayakan, mulai dari majelis taklim, masjid-masjid, musola-musola atau surau-surau, itu semuanya mengadakan peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kasih dan sayangnya kepada manusia apabila manusia yang hidup di alam dunia ini mengikuti jejak langkah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian wahai manusia ingin mendapatkan kecintaan dari aku, maka fattabi'uni, ikutin yang namanya tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihidupkan di alam dunia,
Beliau menjalankan perintah Allah dua yang dijalankan, yaitu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mengajak manusia untuk menjauhkan daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menyampaikan dua hal ini tentunya tidak semudah. Banyak tantangan, halangan, rintangan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berhadapan dengan Abu Jahal, dia akan berhadapan dengan Abu Lahab, yang kita tahu notabene kedua manusia itu adalah orang-orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan di saat itu. Pengikut yang banyak, yang pada akhirnya tiga opsi yang diberikan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Seandainya manusia seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibiarkan hidup di alam dunia atau di daerah kita, maka nantinya kita akan sengsara. Oleh karena itu, Nabi Muhammad kalau tidak kita usir dari daerah kita, maka kita akan bunuh. Kalau tidak bisa kita bunuh, maka Nabi Muhammad kita penjara, saudara. Itu tiga opsi pilihan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya untuk mengajak manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia harus menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kata Abu Lahab, Abu Jahal, tiga opsi kita dalam rangka menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi kita usir dari daerah ini. Tidak boleh hidup di daerah ini. Kalau kita usir enggak bisa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bunuh, saudara. Kalau kita tidak bisa juga bunuh, maka Nabi Muhammad kita penjarakan, saudara. Tiga opsi yang dimiliki, yang dibuat dan dikerjakan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Sekarang ini tiga opsi ini dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Abu Lahab dan Abu Jahal. Kita lihat guru kita, guru besar kita, saudara. Pada saat itu Masya Allah, beliau hadir ke negeri yang dicintai ini, yang kita sama-sama cintai. Kita bangga kehadiran ulama zuriyah Rasul. Maka pada saat itu beliau dikenakan pasal, kalau memang mau hidup di alam negara Indonesia ini, tentunya dibunuh, saudara. Yang pada akhirnya alhamdulillah guru besar kita tidak terbunuh, anak buahnya 6 terbunuh, saudara. Tidak kena hukum yang demikian, maka cari pasal, saudara, agar supaya orang yang semacam ini dipenjarakan. Maka pada akhirnya sampai saat sekarang guru besar kita dipenjara, saudara. Inilah opsi yang dibuat oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita hidup di alam dunia yang semakin seperti ini. Fitnah terjadi di mana-mana, maka kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saat terdidik dengan Al-Quran, terpelajar dengan hadis dan sunnah Nabi, berakhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari sama-sama kita ikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu selama hidupnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menggugah diri kita sebagai umat yang beragama Islam di permukaan bumi ini. Adanya masjid karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyamanan yang kita dapati dan rasakan karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi utikum wala dzikrullahi akbar.